Okay. Hi, Paps. So we're back again. It is with this little chit chat section in the weekend. Actually, I often to make this video, but I just save it to in my laptop, not upload it in social media or YouTube or anything like that. Why? Ya, karena gue cuma pengen ngomong sendiri aja, gitu. Yeah, so today is Sunday. It's on early May, karena ini mas tanggal 10 Mei. Dan, hmm, wait, oh ya, dan hari ini tuh juga gue baru aja buka hasil UTS gue di semester 6. Yeah. Okay, but before we go and talk about that topic, I will a little bit recap tentang bulan April kemarin dan tentang kegiatan-kegiatan gue di semester 6 ini yang dari awal gue mulai menurut gue semester itu tuh janggal banget. Oke, jadi a little bit recap in April di semester 6 ini seperti biasa anak Ilkom tuh tidak jauh-jauh dari project. Jadi di semester 6 ini banyak project yang kami lakukan dan di bulan April tuh cukup padat karena gue ada UTS terus juga run the project, like the prepare the project, karena eksekusi eventnya itu baru di bulan Mei ini sampai Juni nanti. Terus juga di bulan April kemarin, puji Tuhan gue terpilih untuk menjadi volunteer MC di Belajar Raya, and it was so fun. Kayak in 2023, I go to Belajar Raya gitu, dan gue terkesima banget dengan format festival yang mereka punya. Um, First time I heard about Belajar Raya tentang festival pendidikan gitu, I think that it will be the formal event that have a collaboration with pemerintah, terus komunitas pendidikan gitu. Awalnya gue pikir bakal formal, like seminar and anything like that, but wow, they can make it so fun and really really festive gitu. Dan sejak gue datang di 2023 itu kayak gue bakal seneng banget sih gitu kalau misalkan bisa terlibat langsung mm, dalam pembuatan dan penyelenggaraan event si Belajar Raya ini gitu. Dan wow, ternyata tahun ini berkesempatan untuk menjadi volunteer di sana. Itu seru banget. Kalian harus kepoin ya, Belajar Raya. Oke. Terus juga ini gue bikin catatan kecil karena durasinya cuma 5 menit sebenarnya. Dan sekarang udah 3 menit. Oh my god. Oh ya, oke, oke. Little bit recap April, dan bulan ini bulan Mei, dan karena baru berjalan 10 hari, jadi belum banyak yang terjadi. Kayak misalkan, aduh, kayak misalkan awal Mei kemarin itu project event kelas gue itu berjalan di first stop, karena kita bakal ada 3 stop di different sekolah. Dan ya nanti bulan bulan Juni sih bakal bakal lanjut lagi. Terus juga bulan Mei ini apa lagi tadi ya? Itu terus nilai UTS keluar. Okay, finally we arrive in that topic. Jadi tadi siang tuh gue baru aja buka si nilai UTS gue ini ya di portal gitu, dan I have low expectation with this UTS di semester ini karena dari awal tuh gue ngerasa semester ini tuh kayak janggal banget itu loh. Kayak mungkin bagi teman-teman di luar sana, terutama anak-anak Ilkom gitu yang ngerti semester-semester akhir. Terus kalau menurut gue di semester ini di kurikulum kami itu tuh makin susah mata kuliahnya. Susah dalam arti um, susah dalam arti yang gue rasain, misalkan mata kuliah namanya A, tapi in the reality si dosanya ini lebih banyak teori, yang teorinya banyak banget gitu,
Terus di satu sisi kayak di tengah-tengah tuh ada kekosongan, kekosongan di mana gue tuh kayak nggak ngerti ini sebenarnya belajar apa gitu loh. Kayak ya gitu. Jadi kayak ada kekosongan di tengah-tengah yang buat gue tuh selama selama ada berapa berapa bulan ya? Februari, Februari, Maret, April, Mei. Tiga empat bulan jalan gitu. Gue tuh nggak ngerti sebenarnya ini tuh belajar apa gitu kayak gitu. Kekosongan-kekosongan itu membuat gue tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk belajar lebih, beda sama semester sebelumnya yang gue punya curiosity untuk di luar jam kuliah gitu, gue punya ketertarikan untuk nyari tahu lebih lanjut gitu. Tapi kalau yang itu enggak. Dan dari 7 mata kuliah ada tiga mata kuliah yang gue tuh nilainya bener-bener kayak terjun payung gitu. Dan dari 3 mata kuliah itu ada satu mata kuliah yang emang tiap pelajaran itu dari awal kelas sampai sekarang gue senggak mood itu untuk ikut kelasnya. I was like terus pas UTS, ya Allah, pas UTS tuh gue bener-bener yang kayak lo ngerti kan, orang orang gak niat kerjain tuh ngerti kan. Jadi selama 3 jam cong gue duduk dan itu ujian tuh tertulis ya tulis tangan. 3 jam tuh gue kayak bukan gue yang nggak tahu mau jawab apa karena itu open book, tapi open booknya beneran open book ya, bukan open book dan internet gitu, nggak, tapi beneran open book. Jadi ya gue punya catatan gitu, catatan gue agak cukup lengkap sebenarnya, tapi kayak selama 3 jam tuh gue bener-bener yang bisa selesai sekarang nggak. Gue semalas itu ngerjain. Jadilah ya udah gitu, emang dari awal gue udah pasrah sih sama ini matkul. Ya ya gitu, jadi nilainya cukup terbang bebas. Terus untuk itu mata kuliah pertama yang dari awal gue masuk gue emang udah kayak enggak nih sama matkul ini. Terus untuk yang mata kuliah ketiga ya nilainya cukup terbang bebas. Dan gue baru menyadari kayak aduh apa ini gue bikin section lain ya, tapi semoga gue nggak tahu ini ada yang nonton atau enggak. Kalau nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa. Cuman maksudnya tuh yang terakhir itu gue spill aja ya, nama tokonya itu produksi konten digital. Jadi ya seperti namanya, kita memproduksi konten di digital. Wow, sebuah pengertian. Enggak, jadi ya bener sih, kita belajar untuk memproduksi konten di ruang digital. Ruang digital banyak banget ya, bisa bisa website, bisa media sosial, bahkan website pun juga bagian dari media sosial kan. Terus media sosial tuh banyak gitu deh. Instagram, TikTok, YouTube, dan kawan-kawannya gitu. Nah, pas UTS kemarin, itu tuh kita bikin konten di feeds, carousel, dan temanya tuh dikasih, bukan tema sih, tapi lebih ke pilihan, apa sih namanya? Pilihan-pilihan tuh dikasih kayak, lo mau bikin yang berguna yang campaign, education, sharing tips, atau apa gitu, itu dikasih gitu. Dan hal-hal opini gitu juga boleh. Dan yang gue buat itu sebenarnya adalah sebuah refleksi dan kesadaran gue setelah menonton film-film Indonesia, khususnya film horor. Disclaimer, bukan disclaimer sih, lebih ke sebagai informasi aja. Kalau gue sebenarnya nggak begitu nonton film horor Indonesia, tapi gue cukup mengikuti. Nah, film-film horor Indonesia yang gue tonton ya seperti kalian tonton lah, kayak filmnya Joko Anwar, terus film-film horor komedi dari siapa? Teman-teman stand up Indonesia kan ada yang bikin horor komedi juga, horor komedi yang Bayuska, horornya siapa lagi ya? Kodrat, ya Kodrat, ya itu ya horor-horor yang kayak gitulah yang gue tonton gitu. Terus ada satu series dari Vindes yang berkolaborasi dengan Aksi Kita Indonesia dan juga BBC Indonesia yang rilis tahun-tahun lalu, tentang mereka sebenarnya itu kampanye lingkungan
yang dibalut dengan series tema horor. Nah, tapi di film horor tersebut, si hantu-hantunya ini nih perannya tuh perannya emang emang nakut-nakutin orang-orang, bahkan agak mencelakai orang juga. Tapi peran mereka di situ adalah untuk menjaga kesabaran alam, bukan sekedar untuk balas dendam yang balas dendam doang, terus orangnya mati, terus orang-orang jadi takut sama si hantu karena takut diganggu, kayak nggak ada urgensi lain untuk lu takut sama hantu. Nah, sedangkan di series itu tuh dibuat Mmm, jadi di lingkungan itu ada penunggunya itu adalah para hantu, dan di lingkungan itu ada lingkungan yang seharusnya dijaga, tapi sama pihak-pihak swasta dan pihak ya entah swasta entah pemerintah itu lahan tersebut mau dibangun proyek-proyek mereka yang juga tidak memperhatikan etika-etika dalam pembangunan di alam. Apa sih namanya? Aku lupa. Ada undang-undangnya gitu kan. Nah, di ceritanya itu tuh mereka-merekanya tidak melakukan kebijakan-kebijakan tersebut. Akhirnya si penunggu-penunggu di tempat itu, si hantu-hantu itu gangguin orang-orang itu untuk pergi supaya lahan mereka tetap terjaga alamnya. Gitu. Jadi kayak gue tuh ngeliat, um, ntar dulu deh, itu yang pertama. Terus yang kedua, di film Ghost in the Shell, yang mungkin kalian udah nonton juga ya. Di situ tuh intinya kalau di Ghost in the Shell, si satu hantu ini itu membantu para narapidana untuk mengungkap siapa sih orang yang berkontribusi dalam korupsi di Indonesia dalam cerita tersebut gitu. Jadi pada dasarnya hantu itu kan emang bakal mengganggu manusia ya kalau misalkan mereka terganggu juga gitu. Dan mereka sebenarnya mencari keadilan. Nah, dari dua film tersebut itu posisi hantunya sebenarnya sama kayak gitu, cuman ada urgensi yang mereka bawa, dan urgensi ini adalah urgensi dari sosial masyarakat gitu. Kayak yang satu berhubungan dengan lingkungan dan alam, yang satu berhubungan dengan sosial dan politik gitu. Jadi kayak mereka nih bertindak bukan sekedar balas dendam yang akhirnya orang-orang takut, em, terus orang-orang takut, terus mereka jadi takut untuk melakukan ini itu karena takut diganggu setan. Enggak gitu. Dari dua film. Terus akhirnya gue berpikiran kalau ada pergeseran nih dari posisi hantu di film-film horor Indonesia. Posisinya bukan bukan hanya sebagai membawa malapetaka bagi manusia, tapi sebenarnya mereka menjadi juru kunci dari hal-hal yang terjadi di lingkungan kita gitu. Itu gue buat kayak itu refleksi dan kesadaran gue dari setelah gue melihat film-film dan series-series Indonesia. Akhirnya aku bawa lah itu di konten UTS produksi konten digital, dan ternyata emang source-nya sedikit banget di internet. Jadi kayak gue cukup mengulik gitulah. Tapi pertama dari segi isi mungkin karena source-nya sedikit dan itu nggak bisa based on opini gue doang, jadinya sepertinya emang isinya kurang kuat pertama. Terus kedua, em, pandangan tersebut itu rasa-rasanya tidak disadari oleh publik, kayak masyarakat tidak berpikiran seperti itu gitu. Dan gue yakin juga pasti dosen-dosen gue yang baca baca konten itu, beliau pasti berpikir kalau ya emang pada dasarnya film horor kayak gitu kan, kayak nggak ada yang beda deh gitu. Sepertinya dosen gue berpikiran seperti itu. Gue punya pikiran kayak gitu karena setelah beberapa kali gue baca hasil yang gue buat, kayaknya orang bakal punya pikiran seperti itu deh. Ya, terus yang ketiga, em, di beberapa slide itu desainnya tuh agak agak kelihatan lu kreatif block. Dua slide tuh kelihatan banget kayak ini kayaknya Juana kreatif block, di bingung harus ngapain lagi di dua slide ini. Jadi itu cukup agak membuat desainnya menjadi agak mati di dua slide itu. Sama keempat, di slide terakhir city ego kurang. Nah, itu dia. Mungkin karena yang pertama source-nya sedikit, terus juga ini based on refleksi gue, jadinya di CTA yang mau gue bawa di slide terakhir, itu tuh gue agak bingung, kayak gue mau minta publik untuk berkomentar seperti apa ya akan tulisan ini. Apakah mau mengajak publik untuk satu suara sama gue, atau mau ngajak publik untuk
menyampaikan pandangan mereka akan film horor Indonesia. Tapi kalau misalkan menyampaikan film horor Indonesia, topik yang gue bawa di tulisan itu bukan sebatas tentang film horor gitu. Ada hal lain yang gue bawa gitu. Jadi kayaknya CTA-nya tuh nggak masuk. Jadi ya gitu deh. Terus setelah kemarin hari Jumat ada pelajaran produksi konten digital, kami teori kemarin nggak praktik, agak sedikit diulas tuh tentang si UTS ini. Terus beli guru dosen gue tuh bilang 3 apa 4 orang gitu yang menurut dia tuh berkesan banget. Pertama tentang Paus Leo, terus kedua itu temen gue yang ngebahas tentang ini gue nggak expect sih dia tuh bakal berkesan buat dosen dan nanti ada sedikit POV dari gue mungkin kenapa bisa berkesan. Itu dia tentang berita tentang tiga brand air mineral yang diduga ada kandungan yang berbahaya gitu atau apa gitu, pokoknya kata dia itu lagi rame banget gitu. Terus itu dia bikin jadi produksi konten digital. Nah, pada saat hari ujian dan dia menceritakan ke gue berpikir kayak, oh wow, that's a fun fact yang gue baru tahu, ternyata lagi rame tuh kayak gitu. Menarik banget lo bisa ngangkat. Tapi gue gak expect kalau ternyata itu berkesan buat dosen gue. Nah, mungkin berkesannya itu adalah pertama karena itu lagi happening, terus kedua karena happening, jadi source-nya banyak, dia punya keleluasan untuk menulis itu dengan sumber-sumber yang banyak. Jadi kayak nggak ada writer blog gitu, nggak ada. Mungkin dari segi kreatif blog juga nggak ada karena lagi happening dan referensinya banyak gitu. Yang ketiga juga yaitu karena mungkin karena lagi dibicarakan oleh banyak orang, diberitakan oleh banyak pihak. Jadi untuk referensi dari segi desain, dari segi isi berita, itu lebih banyak dan dia lebih luasa gitu. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi gue tuh berpikir apakah enggak. Jadi gue berpikir dan ini gue rasa tuh kayak menjadi panggilan lagi buat gue untuk bisa mendengar dan kembali ke hal awal yang gue pernah lakuin. I mean like, gue tuh suka banget nulis sejak SMP. Dan gue baru menyadari kalau gue tuh punya kemampuan untuk bisa mengelaborasikan satu kalimat dengan kalimat lain, suatu hal terus dinarasikan dengan runtut itu ya sejak SMP gitu, dan ternyata gue suka. Tapi semenjak kuliah ini gue ada kali 1,5 tahun tuh gue bener-bener berhenti nulis, dan gue cuma nulis sekali, itu pun karena gue diminta untuk nulis, jadi gue nulis terus tulisannya diterbitin, habis itu udah gue nggak nulis lagi. Nah, dari UTS yang kemarin yang produksi konten digital itu kayak itu gue merasa itu adalah sebuah panggilan untuk gue bisa mendengar diri gue lagi, karena selama 1,5 tahun lebih ini banyak yang terjadi di hidup gue, tapi gue belum bisa untuk mendengar sebenarnya diri gue tuh maunya apa gitu. Dan sepertinya salah satu cara untuk bisa melakukan itu adalah dengan menulis. Pertama, kedua, gue tuh sering banget banyak ide untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Baik itu gue habis nonton film, terus kayak gue berpikir, kayaknya ada hubungannya deh dengan pelajaran yang baru gue pelajarin kemarin. Atau kayak gue dengerin musik, terus menemukan sesuatu yang menarik gitu, yang sebenarnya bisa dikulik. Tapi sayangnya, gue banyak melewatkan hal-hal tersebut. Ya entah karena gue males, entah karena gue ngerasa nggak effort, gimana. Jadi dengan UTS produksi konten digital kemarin tuh menurut gue menjadi panggilan untuk gue kayak ayo gitu. Kalau lo ada pemikiran, kalau lo ada sesuatu yang pengen lo sampaikan, lo ada tempatnya ya, dan lo bisa menuangkan itu dalam sebuah tulisan. Jangan apa ya, karena gue tuh kayaknya ya cukup perfeksionis, jadi kalau misalkan ada ide yang terlintas gitu, gue tuh pasti bukan mikir yang gue tulis sekarang deh, menarik nih, tapi gue yang
Nanti kalau misalkan gini gimana ya, nanti kalau susah, kalau nyarinya susah, kalau nyari sumbernya susah, kalau gini, itu kan itu yang bikin ngehambat kan. Jadi gue merasa dengan konten yang kemarin gue buat, terus dengan hasil hasil dalam bentuk nilai yang oh ternyata kecil nih, itu menjadi panggilan untuk gue bisa just do it apa yang gue pikirkan, no matter what itu happening, no matter what orang mikir kayak gitu, atau no matter what source yang gak ada, ya udah lu nulis aja dulu gitu. Selanjutnya itu adalah hmm, ini sih menjadi pemantik untuk gue, menjadi pemantik untuk gue berani membawakan apa yang gue pikirkan ke orang lain. Karena sampai sekarang apa yang gue pikirkan dan apa yang gue rasakan itu tuh gue takut untuk menyampaikan ke orang lain, karena kayak gue takut aja gitu orang tidak memiliki pemikiran seperti itu, dan pada akhirnya obrolan itu tidak bisa berlanjut karena orang tersebut tidak punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi itu ketakutan gue, padahal sebenarnya nggak usah takut, ngomong aja ngomong kayak gitu sih. Dan pada saat gue menulis si yang produksi konten digital gue ini yang UTS, itu gue sebenarnya seneng banget gitu, karena itu sesuatu yang menarik untuk dikulik dan untuk dicari apakah iya seperti itu gitu, dan apakah um, topik yang gue bawa tadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi emang pada dasarnya seperti itu. Apakah apakah begitu atau emang ada format baru? Nah, menurut gue itu sih, gue harus berani untuk bisa menyampaikan apa yang gue pikirkan, untuk didiskusikan dengan orang lain, dan mendorong diri gue kalau misalnya lo suka nih sama film, ya lo ikut aja, ada kegiatan diskusi itu ikut aja, terus kayak menyampaikan itu kepada orang lain. It will be good and exciting to meet people and to discuss what we think and what thought we have gitu. Jadi gitu aja refleksi aku tentang kehidupan yang sudah berjalan 4 bulan, hampir 4 bulan di semester ini. Hmm, kalau karena nilainya tuh, kalau mungkin kalian bertanya-tanya emang seterbang bebas apa sih nilainya? Ya terbang bebas banget. Gue tuh kadang bilang, nggak kadang sih, kayak gue pernah bilang ke temen gue, manusia tuh punya free will, dan gue mengasosiasikan nilai-nilai gue ini sebagai manusia yang punya free will, alias mereka terbang sebebas-bebasnya, benar-benar terbang sebebas-bebasnya itu nilai. Ya udah gitu, kayak menurut gue ya udah lah, itu konsekuensi nggak sih, hmm, yang harus dipikirkan untuk berikutnya aja sih, karena untuk aduh kesemutan karena mata kuliah kan ada 7 mata kuliah, 3 kan jelek, 4-nya standar. Nah, untuk di UAS 7 mata kuliah ini kemungkinan besar tuh juga bakal project. Jadi ya yang harus gue siapkan adalah energi gue, otak dan kreativitas gue untuk bisa memaksimalkan yang selanjutnya. Yang sekarang ya sudah terjadi dan konsekuensi aja. Itu jadi guys, ya Allah gerah banget sumpah demi apapun. Ya, makasih semuanya. Oh ya, bagi kalian yang semester 6 juga, semangat. It will be our last semester to study in campus. Setiap kampus punya sistem yang beda-beda. Ada yang mungkin semester ini udah magang, tapi bagi yang magang semester 7, semangat. Ada kampus yang kayaknya bulan ini UAS, semangat juga. Kampus gue baru bulan depan. Baru bulan depan. Baru bulan depan. Jadi lah gitu aja ya. Semangat semuanya, sehat selalu, sehat-sehat orang sehat, panjang umur, korbak, baik. Dadah semuanya. Hahaha.